recording minggu-minggu lalu udah ke-link kan ya ke LMS. Saya simpennya di activity baru di paling bawah di LMS ada record. Soalnya di kelas-kelas itu ternyata nggak ke-link. Oh, baru ngeh saya. Gitu. Oke. Sebenarnya ini udah. Ini saya langsung ke ininya aja ya, langsung ke PDF-nya aja. Sekarang kan masuk ke domain APO ya. Jadi sebenarnya ada slide-nya, cuman slide-nya itu lebih ya nanti bisa kalian baca, ini mempersingkat apa yang sudah apa yang akan gitu ya dijelaskan pada hari ini gitu ya. Jadi lebih kepada apa sih praktisnya, kemudian apa yang dilakukan di setiap praktis gitu ya. Apa yang dilakukan di setiap objektifnya, nanti ada flow-nya tuh seperti apa kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke ringkasannya ya. Makanya biar lebih lengkap saya langsung ke PDF-nya aja biar lebih enak gitu ngejelasinnya. Oke. Nah, di sini lumayan ya ada 14. Saya nggak tahu kalau sampai jam saya biasa beres selalu lebih dari 60 menit ya, jam 2 gitu ya, kadangnya jam 2 baru beres tuh. Nah, saya kurang tahu ya, nanti dicoba aja apakah nyampe nggak nih di yang APO yang ke-14 ini gitu, karena lumayan banyak dan memang APO itu paling banyak praktisnya dibandingkan sama BAI, DSS dan juga MEA. MEA cuma 4 gitu ya, atau BAI cuma 11. Ini 6 ya, jadi BAI juga banyak sebenarnya, tapi APO ini paling banyak di antara objektif-objektif yang ada di COVID 2019 ya, kayak gitu. Oke, nah kalau kita review dari yang minggu lalu, kita bahas EDM, kan EDM itu membahas dia core-nya di mana, kan ada core governance, ada core management gitu. Nah, berarti udah masuk ke APO nih. Berarti apa? Si EDM itu dia core-nya di governance ya. Kenapa? Lah kok nggak muncul pop-up-nya? Apa harus saya lihat dulu? Hah? Nggak muncul saya screen. Sekarang sudah, Bu, masih di Google Meet. Oh gitu ya? Apa mungkin harus present PDF-nya langsung ya? Ini saya present semua. Present entire screen tuh semuanya ya maksudnya. Mungkin harus kalau PDF-nya langsung gimana? Udah muncul belum? Nah, sudah, Bu. Oke. Gitu. Nah, itu selalu entire screen ya biar perpindahannya nggak salah-salah gitu. Kalau ini PDF-nya, jadi kalau misalkan saya buka yang lain, takutnya nggak ketampil di mana, nggak ketampil di kalian maksudnya gitu. Makanya udahlah semuanya aja gitu ditampilkan. Oke, ini langsung PDF-nya nih saya share. Nah, untuk di APO, ini kalau kita bahas ya di minggu lalu itu EDM kan governance ya, ada 2 core ya, governance juga manajemen. Nah, kalau misalkan kita lihat EDM ini pasti di setiap praktisnya kalian menyadari kan yang minggu lalu kita bahas ada evaluate, direct, monitor terhadap apa, evaluate, direct, monitor terhadap apa gitu kan ya. Kita lihat nih misalkan ensure governance, framework setting and maintenance, berarti nanti praktisnya evaluate, direct, monitor, nah kayak gini nih terkait governance system itu EDM 1. Terus nanti EDM 2, EDM 2 terkait apa nih? Benefit delivery, berarti biasanya terkait investment gitu. Berarti evaluate, direct, monitor terkait value optimization, investment mix. Nah, ini sebenarnya ya ada ketambahan di sini. Nah, ada ketambahan di sini EDM 2. Jadi sebenarnya kalau mendapati praktis yang isinya ada evaluate, direct, and monitor, tapi yang beda belakangnya aja nih tergantung bahasnya di setiap EDM itu EDM apa gitu ya. Ensure risk optimization misalkan, ataupun ini ensured ada ID-nya, ensured benefit delivery misalkan. Nah itu ya, ini berarti praktisnya yang akan mengikuti ya. Jadi itu bisa disesuaikan ya, disesuaikan dengan si objektifnya ya gitu.
Paling ini aja sih yang beda kalau EDM 2 ya, ada establish the target investment mix. Ini terkait sama portofolio investasi. Mungkin kayak gitu ya yang di minggu lalu. Nah, sekarang di APO sudah dijelaskan juga ya di minggu lalu kalau si apa namanya yang ada di governance, yang ada di tata kelola itu pasti akan ada kaitannya ke manajemen ya. Jadi APO, BAI, DSS dan juga MEA itu akan ada semacam relasinya ya ke si EDM. Kalau kita lihat segitiganya dari sistem governance ya. Nah, kita masuk dulu nih ke APO yang pertama, yang mana kalau kita lihat kan ini ya manage ya. Berarti masuknya ke area yang manajemen, masuk ke manage IMT management framework di sini ya. Kita lihat description-nya yang mana apa sih yang harus dilakukan dari si auditor ketika mau mengakses suatu organisasi berdasarkan objektif yang ada. Mau mengakses APO gitu ya, yang ada di organisasi. APO ada banyak, APO 1 itu manajemen objektifnya ya. Objektifnya APO, kemudian manajemen objektifnya APO 01, Manage IT Management Framework. Jadi ini INT sebenarnya karena memang COVID 2019 memisahkan information dan juga teknologi. Tapi ini biar memudahkan saya ngomongnya IT ya, walaupun di COVID 2019-nya INT gitu. Nah, di APO 01 ini ngapain sebenarnya ya? Jadi apa yang harus diakses, apa yang harus dilakukan di APO 01? Mendesain manajemen sistem for enterprise IT based on enterprise goal dan juga design factors ya. Masuk ke praktis yang ada di APO ya. Nah, APO 01 praktis yang nomor 1 yaitu merancang manajemen sistem. Jadi manajemen sistemnya itu harus coba diselaraskan tadi. Makanya di sini saya highlight ya. Mungkin kalian juga udah mendownload mendownload bukunya, bisa sambil meng-highlight apa sih aktivitas yang dilakukan di APO 01. Yang praktis nomor 1. Jadi ini APO 1.01. Apa yang dilakukan di praktis 01 di APO 1 ini. Jadi APO 1 ini bisa dikatakan pembuka ya. Pembuka atau pintu gerbang deh gitu ya, pintu gerbang apa yang memang harus dilakukan di objektif selain APO 1 ya, di praktis selain APO 1. Jadi dari APO 2 sampai MEA 4. Untuk perencanaan, kemudian ada perancangan dan lain-lain itu kuncinya itu di APO 1 dulu untuk bisa dimanfaatkan ya, digunakan oleh si praktis lain ya, praktis lain kayak gitu. Jadi mulai dari APO 2 sampai MEA 4. APO 1 tuh kuncinya dulu. Makanya di sini pertama harus ngerancang yang namanya sistem manajemen dari enterprise IT itu dia ngapain ya. Itu perlu yang namanya menganalisis si goal cascade. Nah, makanya ini salah satu aktivitasnya adalah menerapkan apply ya the COVID goal cascade dan juga desain faktor. Dianalisis dulu kira-kira masuk kemana, apa yang relate, kemudian diselaraskan ya si strategiknya, baru bisa melakukan aktivitas di praktis lain seperti ini salah satunya ya, di luar dari aktivitas yang ada, ini salah satunya ya, salah satu aktivitas yang memang kemarin-kemarin udah dibahas, ini menjadi core untuk bisa menjalankan beberapa aktiviti yang ada di bawahnya dari APO 2 sampai MEA 4. Ya ini aktivitas 3 sih. Ya aktivitas sebelumnya ya visi dari enterprise-nya seperti apa, strateginya seperti apa, konteks dari si perusahaan itu core dari bisnisnya itu ngapain, ya lebih ke seperti itu ya. Yang di activity sebelumnya, sebelum dari goal cascade dan juga design factors. Yang nomor 2, nah ini internal environment yang dijadikan core atau highlight-nya deh ya. Lingkungan internalnya tuh kayak apa biasanya ya, nanti ngidentifikasi kira-kira culture, budaya dari organisasi itu ngapain.
salah satunya ada risk tolerance ya. Risk tolerance yang udah kita bahas di EDM 3 ya. Ensure risk optimization ya gitu. Di EDM 3. Nah, dari EDM 3 udah mencoba untuk bisa ngidentifikasi risiko mana sih yang memang masuk ya, tidak melebihi risk appetite dan juga risk tolerance. Kan pasti udah belajar ya manajemen risiko, risk appetite dan juga risk tolerance. Gimana kalian memetakan matriks risiko? Mana yang dia ada di level yang medium, mana si risiko yang ada di level medium tuh kan tengah-tengah ya, ada atas ada bawahnya gitu ya, yang low yang high tuh kayak gimana. Nah itu dijadikan bahan untuk bisa mempertimbangkan dan juga merancang si sistem manajemen yang ada di suatu enterprise gitu ya. Risk tolerance, security, privacy policy seperti policy-nya seperti apa, ethic value ya. Nah ini nanti diambil dari mana? Kalian bisa menggunakan beberapa semacam kertas kerja ya, kertas kerja. Nah, kertas kerjanya ini bisa didapatkan secara online atau memang kalau di COVID 2019 masih jarang ya, harus jadi anggota ISAKA untuk dapat kertas kerjanya. Biasanya kalau COVID versi-versi sebelumnya ada yang udah bikin kemudian disebar di internet gitu, ada aja gitu. Kalau COVID 2019 saya kurang tahu ya apakah memang ada gitu. Nah, itu kertas kerja yang bisa menentukan si aktivitas ini itu bisa diambil dari mana. Contohnya tadi ya, untuk bisa strategic alignment itu dari mana? Oh, dari dokumen rencana strategisnya perusahaan, anggaplah kayak gitu. Oh, dari rencana jangka panjangnya perusahaan seperti itu ya. Jadi ada semacam guideline untuk bisa mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang ada itu kayak gimana. Ya intinya sih untuk proses mencari kesesuaian fakta dan kesesuaian bukti, kesesuaian evidence deh gitu ya. Kan kita biasanya mencari kebenaran yang ada di suatu perusahaan, apakah benar nih ngejalanin si aktivitas yang ada di sana gitu. Kan biasanya ada nggak nih buktinya? Kalau misalkan cuma omong doang kan, auditor gimana cara ngenilainya, kan sulit gitu ya, nggak ada buktinya. Apakah udah tercatat, terdokumentasi dengan baik, kan nggak ada buktinya, harus dibuktikan dengan dokumen apa gitu ya. Jadi suatu proses bisnis yang dilakukan di suatu organisasi adalah evidence-nya ya. Kalau alur proses ya ada dokumen ya, semacam SOP lah, standar operational procedure dari si perusahaannya mungkin kayak gitu. Itu nah di sini ya. Pertama ngerancang dulu. Ya, kemudian yang langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah communicate management objective, direction and decision made ya. Gimana sih cara mengkomunikasikan ini dengan beberapa stakeholder yang ada terkait dengan objektifnya dan juga arah ya. Di sini ada direction kan ya. Jadi arah untuk bisa menyelaraskan suatu strategiknya gimana, dan juga bisa menyelaraskan antara si bisnis yang ada dan juga IT yang ada di sana. Karena kan pasti yang namanya yang namanya tata kelola, yang namanya kalian kan dulu udah belajar semacam bikin arsitektur ya di EA gitu ya, di manajemen layanan gitu. Pasti ada kaitannya sama service level yang harus bisa direlatekan dengan bisnis. Nah, ini yang saya highlight itu kunci sebenarnya ya, kunci dari suatu aktivitas yang ada di masing-masing practice. Nah, jadi bagaimana bisa untuk mengkomunikasikan IT objektif dan juga direction ke manajemen, ke berbagai pihak yang ada di sana, ke stakeholder deh gitu ya, kurang lebih ya. Walaupun di sini ada beberapa aktivitas yang dilakukan, tapi memang kuncinya adalah bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan IT objektif dan juga arah dari si keberjalanan si proses bisnisnya itu mau seperti apa. Ya, makanya di sini ensure the communication is support by executive management in action and words using all available channels. Channels itu apa? Saluran ya. Karena kita belajar belajar yang namanya komunikasi manajemen. Mungkin di sini ada yang Manpro sama saya gitu ya, manajemen proyek, mata kuliah Manpro. Nah, itu kan ada yang namanya stakeholder management ya, communication management
yang mana ada saluran ya ataupun media deh yang bisa dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan apa saja yang diperlukan terhadap semua stakeholder yang terlibat kayak gitu. Jadi di sini makanya di sini nah ini highlight ya to stakeholder throughout the enterprise kayak gitu. Ya, nanti ini sebenarnya aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung capability level yang ada kan ini udah pernah dibahas ya di minggu kedua terkait apa structure gitu. Nah, ini kurang lebih nanti di aktivitas 3 ini yang memang dia kunci bagaimana caranya untuk bisa mengkomunikasikan. Nah, masih di APO 1 ya. Setelah mengkomunikasikan, berarti apa yang harus dilakukan? Yaitu implement manajemen proses ya. Jadi keseluruhan proses nih ya di sini. Untuk apa tuh support the achievement of governance and management objective. Bikin dulu semacam IT governance target proses model ya. Jadi si targeting dari apa yang sudah ada di mana di suatu enterprise itu seperti apa. Makanya APO 1 tuh pembuka karena memang target proses model yang harus ditargetkan gitu ya, maksudnya buat kedepannya seperti apa, itu harus tahu dulu. Biar nanti APO 2 sampai 4 itu bisa dicoba untuk mengidentifikasi apa aja sih yang diperlukan. Nah, itu tuh di APO 1 apa dibikinnya ya, dirancangnya lah kurang lebih di inisiasinya gitu ya. Itu di APO 1. Jadi bikin dulu mendevelop si IT governance target proses model. Sekiranya tuh kayak gimana sih apa targetnya, kemudian nih priority manajemennya tuh kayak apa. Nanti dari si target itu melakukan gap analisis ya, sama lah kayak kita merancang apa namanya suatu aktivitas target yang ada di organisasi. Kalau kalian belajar EA berarti kan ada yang namanya target dari suatu organisasi itu harus kayak gimana, berarti harus ada yang namanya gap analisis untuk mengebedain mana yang bukan mana yang termasuk ya, maksudnya ngebedain targetnya itu kayak gimana, kemudian current-nya yang ada pada saat ini tuh kayak gimana. Jadi nanti dari gap itu bisa dilihat sekiranya apa sih yang bisa dijadikan dasar untuk perancangan ke depannya. Jadi perancangan ataupun ya adanya solusi gitu ya, anggaplah ada beberapa yang belum existence di current activities, itu bisa ditambahkan semacam itu. Nah itu, jadi analyze gap antara target proses model. Jadi di sini target dari manajemen proses, kemudian implementasi terhadap sistem manajemen yang tadi udah dibahas itu tuh kayak gimana, dan juga dengan current practice and activities. Nah, dilihat gap-nya yang bisa dijadikan dasar untuk bisa ngerancang lah seperti itu. Dari target dan juga current, baru definisikan bikin roadmap. Peta jalan. Ya, jadi misalkan dari aktivitas yang udah ada nih, ataupun disesuaikan dengan requirement yang sudah ditentukan, gap-nya itu apa? Itu yang kedua, kemudian bikin roadmap-nya. Berarti dari gap yang tadi, ada semacam hal yang memang harus dirancang, kemudian ada beberapa hal yang diberikan semacam solusi, kayak gitu. Nah, dari solusi tadi, kan pasti anggaplah ada solusi terkait A, B, C, D, ya. Nah, dari A, B, C, D tadi dibikin roadmap-nya, nanti implementasinya itu kayak gimana. Nah, dari implementasi tadi, misalkan roadmap yang pertama kali diinisiasi untuk apa? Untuk bisa diimplementasi gitu ya. Berarti aktivitas A misal ya, aktivitas A dalam jangka waktu berapa lama. Nanti diikuti dengan yang selanjutnya dalam jangka waktu berapa lama. Nah, itu peta jalan gitu ya, roadmap. Implementasinya gimana? Ya, jadi misalkan ada missing proses kah, aktivitasnya kayak gimana, nah itu diambil dari gap kayak gitu. Nah, setelah mengimplementasikan si manajemen proses, kemudian define ya di sini, define and implement the organizational structure. Jadi ini perlu kalian ketahui ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan lengkap ya. Ini yang intinya aja itu dari komponen proses,
kemudian organizational structure, ya kurang lebih itu. Sama satu lagi paling yang flow ya, flow information terkait kaitannya gitu ya, kaitannya dari si objektif yang ada di COVID ini sama objektif lain, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak semua komponen bakal saya jelaskan di sini ya. Kalau kita lihat kan di sini komponen yang sebelumnya apa nih? Nah ini nih, ini kan lebih kepada penjelasan umum. Ya saya langsung ke komponen prosesnya aja, gitu ya. Jadi komponen proses, organizational structure dan juga flow-nya paling kayak gitu ya. Tadi sampai mana? Oke, mana? Oh ya ini ya. Nah kemudian define dan juga implement the organizational structure. Nah, setelah tadi manajemen proses, coba ini targetnya tuh kayak gimana, gap analisisnya itu antara si target dan juga current-nya itu apa, dan mendefinisikan roadmap. Nah, untuk define si organizational structure juga di APO 1 untuk bisa ya semacam diterapkan ya. Kalau implementasi jatuhnya kayak implementasi suatu arsitektur atau sistem tertentu ya, tapi nggak apa-apa sih implement. Nah, jadi si define and implement organizational structure ini merupakan core yang nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan ke berbagai objektif yang ada di COVID, dari APO 2 sampai MEA 4 sampai terakhir. Kira-kira dari si organizational structure ini siapa sih yang terlibat dalam praktis tertentu, kemudian di-define racinya, siapa yang bertanggung jawab gitu ya, siapa yang punya tanggung jawab penuh dan juga yang mengerjakan gitu, siapa yang consulted dan inform nih ada nih ya, accountable, responsible, ternyata ada ya, saya belum highlight nih. Accountable, responsible, consult, dan inform. Nah, ini di-define di sini ya untuk semua objektif yang ada. Misal di APO 4 gitu ya, tentang manage strategi. Yang terkait sama manage strategi itu siapa aja? Kira-kira apakah ada komitinya, CIO, CEO ya, CEO, CIO, CTO gitu ya. Nah, itu nanti punya punya role-nya tuh apa? Apakah accountable, responsible, consulted, dan juga informed. Nah, itu di sini, di APO 1 juga, di practice 4 ya, di define-nya tuh di sini. Untuk bisa mendefine semua practice yang ada di objektif lain ya, kayak gitu. Dan juga define scope, kemudian responsibility, siapa yang bertanggung jawab. Nah ini ya, nanti yang lain ini bisa mengikuti ketika memang capability level yang ada di atasnya itu terpenuhi, baru bisa masuk ke capability level yang ada di bawahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan 1-3 terpenuhi, bisa naik ke level 3 ya. 4-7 terpenuhi bisa naik ke level 4 kayak gitu. Tapi kalau misalkan di 3 udah nggak terpenuhi nih, di 5 ternyata belum ada aktivitas terkait dengan menyelaraskan IT related organization dengan enterprise architecture organizational model kayak gitu ya. Kalau misalkan belum ada nih, belum dijalankan deh ya gitu ya, belum dijalankan di suatu organisasi, berarti kan 5 nggak terpenuhi, berarti ya level 2 kayak gitu ya. Karena 3-nya nggak terpenuhi semua. Kayak gitu. Jadi makanya di sini ada beberapa di highlight yang memang jadi core, dan ada beberapa sih yang level 3 saya highlight udah di level 3, berarti level 2-nya memang harus terpenuhi dulu untuk bisa menjalankan suatu objektif yang ada praktis tertentu gitu ya. Nah, itu tadi ya sama organizational structure. Berarti setelah didefinisikan struktur organisasinya, selanjutnya adalah bagaimana menentukan roles dan responsibility. Jadi roles dan responsibility ini yang tadi udah saya singgung-singgung terus ya. Buat APO 2 dan MEA 4 itu apa? Karena kan pasti akan manage apa itu beda-beda. Ya, yang dilakukan di setiap praktis itu akan beda-beda. Ini adalah praktis nomor 5 terkait establish roles and responsibility. Berarti apa? Ngedefinisiin communicate roles dan juga responsibility for enterprise IT including authority level, responsibilities, dan juga accountability. Nah, di sini yang saya highlight. Berarti memang dia nentuin di sini. Jadi si auditor ngelihat ada
si organisasi itu sudah bisa menentukan roles and responsibility-nya tuh kayak gimana dari organizational structure yang ada tadi di atas tuh ya. Jadi makanya di APO 1 ngerjain ini gitu ya. IT related roles and responsibilities-nya itu apa? Jadi nanti kira-kira dapat responsible kah? Dapat accountable kah? Kayak gitu. Nah, nanti punya semacam tugasnya tuh apa? Ya, tugas dari setiap organizational structure tadi. Tugasnya itu apa? Ke masing-masing praktis yang ada gitu. Nah, di sini ya, nanti ini aktivitasnya bisa diikuti lah ya. Dan juga harus bisa ensure bahwa accountability is defined through roles as responsibility. Ya, jadi bisa mastiin nih ya bahwa yang bertanggung jawab penuh itu di-define untuk bisa nentuin roles as responsibility yang ada. Nah, berarti roles and responsibility ini itu kan kaitannya sama manajemen resource juga. Nanti kita lihat ya, manajemen resource yang ada di bawah di APO berapa? APO 7 bukan ya? Saya suka kebalik-balik kadang ya untuk menentukan itu ada di APO mana. Tapi kurang lebih ada gitu ya tentang manajemen resource. Nah, setelah coba ya untuk menentukan roles and responsibilities di sini, kemudian di praktis 6 optimize the placement of the IT function. Jadi penempatan di sini, penempatan dari fungsi-fungsi IT. Apakah si fungsi IT-nya itu mau didapat dari eksternal misalkan ya yang mendukung si proses bisnis yang ada, ataukah mau diambil dari internal atau dari keduanya kayak gitu. Jadi memang fungsi-fungsi IT yang ada bagaimana sih menempatkannya di posisi yang tepat gitu ya, makanya di sini placement ya gitu. Dan juga bisa menentukan sekiranya proses bisnis yang terkait sama core operasionalnya itu didukung dengan IT atau enggak. Jadi placement di sini tuh harus bisa mendukung operasional proses bisnis yang ada di organisasi gitu. Jadi position the IT capabilities in the overall organizational structure. Nah, ini kan terkait orang ya, organizational structure yang memang ada role yang terkait nih sama sama si aktivitas lah anggap ya, ataupun kegiatan deh gitu, kegiatan di dalam suatu enterprise. Nah, berarti coba untuk diposisikan dia diambil dari mana gitu ya si pihak-pihaknya, apakah kamu dari eksternal atau internal ataupun dari keduanya gitu, untuk bisa menjalankan suatu praktis ini ya, praktis nomor 6 gitu. Makanya di sini identify dulu, evaluate dan juga prioritize ya, prioritaskan siapa aja yang memang bisa terlibat di fungsi-fungsi IT yang ada. Yang fungsi IT yang ada bisa banyak. Misalkan ada fungsi kalau di enterprise yang manufaktur deh gitu ya. Kalau IT kan ini kan IT function, kita out of the box dulu. Kalau IT ini terlalu mainstream ya, kita keluar dulu deh dari IT function ya. Jadi kaitannya bukan COBIT. Kalau COBIT kan harus terkait IT ya, namanya juga COBIT, Control Objective Related IT gitulah. Related Information and Technology. Nah, ini kita out of the box dulu, keluar dari sini. Misalkan di manufaktur ya, gitu, di manufaktur. Berarti kalau di manufaktur gimana? Ada yang namanya semacam kegiatan dari supplier ya, supplier ataupun pemasok gitu. Nah, berarti kan butuh yang namanya resource yang bisa ngedukung suatu operasional organisasi, tapi diambil dari luar. Diambil dari luar karena si perusahaan itu sendiri tidak menyediakan raw material yang ada, anggaplah gitu ya, bahan-bahan mentah. Berarti perlu adanya resource dari luar, eksternal, untuk bisa ngedukung operasional yang ada. Nah, itu hampir sama lah kayak ini ya. Jadi ada function apa? Kalau di tadi pemasok, berarti functionnya function pengadaan contohnya ya, biasanya ya, pengadaan bahan mentah gitu. Nah, ini berarti kalau function IT ya function terkait apa ya, nanti bakal disesuaikan sama core bisnisnya. Kalau bank misalkan ada fungsi keuangan ya,
Ya pasti human resource juga ya, itu di setiap organisasi nggak harus bank aja, hampir semuanya pasti ada gitu human resource. Nah itu coba ditempatkan fungsi-fungsi IT yang memang mendukung si fungsi tersebut. Fungsi human resource adakah IT yang bisa mendukung terkait dengan function tadi kayak gitu. Jadi bisa ngerepresentasiin aktivitas-aktivitas yang ada di setiap organisasi kayak gitu ya. Placement, sourcing dari mana, kemudian operating model. Nah, operating model ngambil model-model yang bisa di reference kayak kalau misalkan telekom gitu ya, perusahaan telco, reference modelnya mau pakai apa? Contoh pakai Atom lah gitu ya, atau mungkin pakai Telekom tuh. Jadi ada reference model selain Atom itu untuk telekomunikasi ya. Mungkin apa tuh yang saya lupa ya yang ada wave, rolling wave ya, rolling wave itu rolling wave deh kalau nggak salah, rolling wave. Nanti saya cari lagi ya, kadang suka kebalik-balik nih. Roll wave. Nanti pokoknya ada model referensi yang bisa jadikan dasar untuk nge-reference model yang ada di situ, operating models ya. Nah, dari kemudian selanjutnya define information data and system ownership. Data-data yang memang bisa diklasifikasikan ataupun data-data yang bisa digunakan itu di define-nya di sini ya. Jadi ini data-data terkait sama objektif lain selain APO1 kayak gitu ya. Kan pasti ada yang namanya pertukaran data, ada yang namanya data atau informasi yang dipakai bersama di objektif yang berbeda gitu, atau ada alur misalkan data dari EDM2 misalkan ya, ada dia mengeluarkan suatu data, kemudian itu dipakai di objektif lain. Nah, itu di-define di sini, di APO1. Jadi makanya APO1 saya bilang pembuka, atau bukan pembuka, kunci deh gitu ya, kunci. Kalau dibilang pembuka kan berarti memang harus melakukan APO1 dulu baru bisa mengerjakan objektif lain, tapi sebenarnya kenyataannya bisa dilakukan berbarengan gitu. Intinya adalah ada beberapa praktis yang saling terkait kayak gitu ya. Kuncinya tuh di APO1 gitu. Nah, ini data. Jadi nanti bisa mengklasifikasikan sekiranya ada data yang nanti mengalir ya, ada flow-nya gitu, information data apa aja yang bisa menentukan kegiatan operasional dari organisasi itu kayak gimana. Nah, ini matriksnya dan lain-lain. Oke, itu APO praktis 7. Nah, dari data tadi masuk ke define target skills and competencies. Nah, ini skill and competencies kan ada kaitannya juga ya sama manage human resource. Nanti kita coba, kalau keburu ya, kita coba kaitkan apa bedanya yang ada di sini sama yang di manage human resource gitu. Karena di sini kan ada skill and competencies, di human resource ada juga gitu terkait sama mengelola sumber daya manusia. Nah, aktivitasnya adalah mendefinisikan target skills dan kompetensis. Nah, berarti skills dan kompetensis apa aja yang sekiranya mumpuni atau relevan dari setiap manajemen objektif yang ada. Tapi selain di APO1 ya, karena kan APO1 di sini ngedefinisiinnya. Berarti ada yang di APO selanjutnya gitu. Misalkan APO terkait sama manage quality. Berarti apa sih skills dan kompetensi yang harus dipunyai gitu ya, itu auditor harus mencari apakah sudah sesuai enggak yang dikerjakan oleh setiap orang dengan tugas dan fungsi yang ada gitu. Nah, tadi sampai sini ya target skills and competencies. Nah, dari sini itu coba diidentifikasi skill apa aja yang terkait ya, tadi udah coba di highlight, kemudian kompetensi apa yang terkait juga sama manage quality tadi misalkan, atau ada yang namanya manage budget gitu. Berarti kan harus ada skills dan kompetensi terkait dengan mengelola anggaran kayak gitu. Nah, di sini di define-nya, di APO satu lagi.
Kemudian define, communicate, policies and procedure. Jadi nanti mendefinisikan si prosedur, kemudian ada semacam policy ya atau kebijakan dan lain-lain, itu juga di-define dulu di sini. Makanya bikin dulu create set of policies untuk ngedrive ya, kayak memicu gitu IT control expectation dan lain-lain. Jadi create dulu policies-nya, kemudian roll out ya, dan juga evaluate, update kayak gitu. Nah di sini dulu di-define dulu nanti terhadap apa sih sekiranya policy-nya gitu. Kalau nanti ada kaitannya sama manajemen mutu, misalnya kan ada tuh ISO 9001 untuk manajemen mutunya suatu organisasi. Nah, berarti suatu policies and prosedurnya harus bisa comply dengan ISO 9001 kayak gitu. Atau misalkan yang terkait sama itu tadi manajemen mutu ya, atau yang terkait sama security gitu ya di 38.000 kayak berarti kan harus comply ke sana kayak gitu untuk bisa meng-create si policy-nya. Nah, berarti itu nanti policy yang dibuat harus bisa comply ke sana dan terkait juga sama practice yang ada di bawahnya gitu ya. Nah, di sini bisa mengkomunikasikan policies dan juga prosedur yang ada. Lanjut ke APO 1 yang practice 10. Define, implement infrastructure, service, and application to support the governance and management system. Di sini milih gitu ya, kira-kira appropriate tools kan yang di aktivitas 2, tools apa yang cocok, yang bisa dipakai untuk bisa mengimplementasikan apa aja, infrastructure, service, dan juga aplikasi untuk bisa support the governance and management system. Ya, kayak gitu. Jadi tools yang sekiranya cocok, yang memang bisa dipakai dan berguna terhadap si praktis-praktis yang ada, kayak gitu ya, ataupun aktivitas yang memang dilakukan dalam suatu enterprise. Nah, itu ditentukan di sini, gitu ya. Nih contoh ada arsitektur repositories, risk management system, project management tools, cost tracking tools, atau incident monitoring tools, itu pakai apa ya? Semacam tools ataupun teknik yang bisa diadopsi oleh perusahaan itu terkait apalah ya, terkait arsitektur atau terkait ya di sini kan infrastructure service ya, terkait itulah ya yang mendefinisikan suatu manajemen sistem yang ada di enterprise gitu. Nah, ini salah satu ini yang saya highlight ya. Sebenarnya ini aktivitas-aktivitas yang memang harus dilakukan, cuman ini saya highlight yang memang kunci deh gitu ya. Biar biar kelihatan intinya itu adalah mengerjakan aktivitas itu. Nah, kemudian terakhir di APO 1 yang praktis 11 itu memanage continual improvement dari IT management system. Jadi dilihat continuous improvement-nya. Jadi pengembangan ataupun improvement tuh pengembangan secara berkelanjutan itu seperti apa gitu ya. Jadi harus bisa berkembang terus, jangan sampai mundur kayak gitu. Jadi harus bisa memanage ini dari si manajemen sistem yang ada kayak gitu ya. Nah, ini organizational structure-nya yang mana kalau kita lihat dari semua praktis yang ada di APO 1 itu yang bertanggung jawab penuh eksekutif komite di sini ya. Nah, yang mana biasanya eksekutif komite ini kaitannya sama bagaimana sih merancang si manajemen sistem. Nah, dia punya tanggung jawab penuh di sini. Yang responsible itu yang ngerjainnya itu CIO, CTO, digital tuh CDO, IT Governance Board kayak gitu ya. Ini R. Nah, itu untuk manajemen sistem. Nah, di sini di APO 1 lebih kepada coba untuk bisa mendefinisikan ataupun memanage dulu apa yang memang dilakukan di praktis selain APO 1 ya, di objektif maksudnya selain APO 1. Makanya di sini ada manage system. Manajemen objektif. Karena objektifnya harus bisa di-define dulu di APO 1.
Kemudian management proses ya. Di sini define apa, kemudian roles responsibility, placement. Nah, ini nih ya, ini yang ada kaitannya juga target skills and competencies. Ini yang saya highlight yang memang nanti core-nya dari APO 1 gitu. Target skills and competencies, manajemen sistem di sini ya, define infrastructure dan lain-lain. Makanya di situ juga ada manage lagi. Manage apa? Improvement, IT, manajemen sistem kayak gitu. Itu di APO 1. Oke, nah ini untuk flow-nya ya, information, flows, and item. Apa yang memang dibutuhkan dari setiap praktis yang ada, ya khususnya di APO 1. Nah, ini ada inputan dari APO yang lain, kan sebenarnya saya bilang APO 1 itu pembuka, tapi bukan pembuka gitu ya, maksudnya adalah core. Karena sebenarnya kalau pembuka harus bisa melakukan aktivitas APO 1 dulu biar APO lainnya bisa berjalan, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi APO yang lain itu bisa dikerjakan secara paralel ya, tapi core-nya itu ada di APO 1 seperti itu. Nah, di sini nih ada APO 2.05 strategic roadmap. Nah, berarti kan perlu nih inputan dari dari si informasi yang ada atau item-item yang ada di APO 2.05 ya praktisnya terkait sama strategic roadmap. Strategic roadmap itu apa ya? Memang roadmap atau peta jalan yang kaitannya dia sudah bisa strategik tuh lihatnya ke depan ya gitu ya. Berpikir strategis berarti berpikir ke depan ya, itu namanya strategic roadmap ya, visioner lah gitu ya, udah bisa lihat ke depan, itu strategic roadmap. Nah, ini sebenarnya inputan ini apakah memang semuanya itu harus ada? Ayo, mungkin ada yang ingat? Harus ada atau enggak? Kan auditor biasanya dia nyari ada information flows and item yang memang dia butuhkan untuk bisa menjalankan si praktis ini, ngejalanin APO 1.1.01 gitu. Harus dijalanin enggak nih semuanya? Ya, bukan dijalanin, maksudnya harus ada nggak nih inputan semuanya gitu. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini yang saya highlight. Ini merupakan yang esensialnya lah bisa dibilang gitu ya. Yang memang esensial tuh apa ya? Ya, yang pentingnya deh gitu ya. Yang esensial di sini tuh. Nah, kalau memang ada si inputan lain itu akan lebih baik, namun terkadang nanti kenyataannya di perusahaan itu ada beberapa inputan yang contoh risk analysis result. Itu apakah ada atau enggak di perusahaan? Ternyata ada tapi enggak lengkap. Berarti kan itu enggak bisa dijadiin base untuk menentukan ataupun menjalankan mengakses lah ya si APO 01.01. Nah, berarti kurang lebih ya harus ada nih si strategic roadmap ya. Strategic roadmap kan di setiap organisasi ya, masa sih nggak ada ya terkait sama rencana strategis dari organisasi itu ke depannya tuh mau ngapain, kan pasti ada lah ya terkait dengan itu. Kemudian di sini communicate management objektif ya. Pasti kaitannya karena di sini communicate ya, kurang lebih nanti si inputannya terkait dengan enterprise governance communication ya, yang lain bisa itu akan lebih baik. Namun ya salah satunya yang bisa mengakomodasi itu si enterprise governance communication ini ya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal terkait dengan tata kelola dari enterprise ya. Nah, kalau yang lain sebenarnya ini yang saya highlight tuh di dua ini. Kalau yang lain sebenarnya nanti bisa bukan nggak bisa diakomodasi ya, tapi lebih baik itu ada semuanya untuk bisa melengkapi inputan agar bisa menjalankan si praktis yang ada di sini gitu ya. Oke, nanti ini bisa kalian elaborasi ya, si information flows and item yang ada di APO 1. Karena ada banyak, ada 14, jadi kayaknya nggak akan bisa semua untuk bisa dijelasin ya si APO-nya. Jadi EDM aja kan yang kemarin tersendat ya, maksudnya nggak nyampe beres kalau nggak salah, atau saya lupa gitu ya.
nggak tahu di kelas mana gitu kan, nggak sampai beres. Itu perlu kalian baca, ngapain sih di objektif tersebut, ngapain sih di praktis tersebut gitu. Jadi harus coba baca mandiri sebenarnya. Nah, yang kedua adalah manage strategi. Jadi manage strategi ini kurang lebih kan yang namanya strategi ya, dia ngelihat gitu ya. Nah, di sini nih ada provide a holistic view. Yang mana holistic view itu pandangannya itu luas ke depan untuk ya di future view deh gitu ya. Di sini holistic view ya future view. Ah, ini future direction. Nah, saya ngomongin future ini ya belum di-highlight juga. Nah, future direction di sini. Kayak gitu ya. Jadi kan berpikir strategis tadi di suatu organisasi gimana sih ke depannya arah di future itu apa yang akan datang ya, masa depan gitu ya, yang akan datang itu harus kayak gimana dan ngapain, lebih ke kayak gitu ya. Makanya di APO2 ngebahas terkait sama strategi yang perlu di-define ya di suatu organisasi. Nah, di sini purpose-nya untuk support di digital transformation dan lain-lain gitu. Jadi mendukung transformasi digital, strategi dari transformasi digital organisasi. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Pertama adalah memahami dulu konteks dari enterprise-nya ya dan juga direction-nya. Jadi konteks dari si enterprise itu apa, industrinya ngapain, dan juga arah dari si enterprise itu sendiri. Makanya harus bisa memahami konteks dari enterprise, apakah dia si konteksnya itu udah jelas atau belum, industri driver ya. Jadi yang bisa memicu untuk mendukung keberjalanan si organisasi itu ada apa aja, regulasi yang relevan itu apa. Jadi kan konteksnya udah jelas ya. Basis for competition di sini nanti ada yang namanya competitive advantage ya di enterprise context. Keunggulan kompetitif yang sekiranya adakah value added atau value yang bisa ditambahkan ataupun value yang menjadi nilai tambah juga di suatu organisasi yang bisa menjadikan si organisasi itu lebih unggul seperti itu. Jadi ya adanya competitive advantage ya atau keunggulan kompetitif tadi dari suatu organisasi, apakah punya sesuatu kelebihan yang bisa yang bisa ditunjukkan gitu ke setiap elemen-elemen stakeholder yang ada, kurang lebih kayak gitu ya di sini. Jadi makanya harus memahami dulu enterprise konteksnya, driver, relevant regulation, basis for competition itu kayak apa, kayak gitu. Nah, apa aja yang memang harus dilakukan ketika mau ngidentifikasi nih ya atau yang assess ya, nge-assess si APO 2.01. Berarti harus bisa develop dulu aktivitasnya ya. Apakah satu organisasi ini melakukan develop dan juga maintain terkait external environment dari enterprise. Biasanya untuk apa? Dilihat dulu lingkungan di luarnya tuh kayak gimana sehingga bisa didapatkan informasi. Ancaman misalkan gitu ya, ada threat, makanya di sini kan ada basis for competition. Sekiranya ada organisasi dengan proses bisnis yang serupa gitu ya, berarti bagaimana ancaman yang ya kalau di SWOT analisis kan ada threat gitu ya, ancaman itu ada apa aja yang sekiranya menjadi suatu hal, ya suatu ancaman, namanya ancaman gitu ya, suatu ancaman yang bisa mengancam si organisasi gitu loh maksudnya ya, si external environment itu. Jadi maintain ya, understanding dari external environment dari enterprise kira. Jadi lingkungan di eksternal tuh kayak gimana, apakah ada opportunities dari luar, kan kalau di SWOT ada strength, weakness ya, opportunities and threat gitu. Nah, kira-kira nanti ancamannya apa? Ataukah mungkin nanti akan ada opportunities yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi kayak gitu ya. Nah, itu external environment. Kemudian current way of working. Jadi cara saat ini untuk bekerja itu kayak apa? Ya, berarti kan itu nanti kaitannya sama lingkungan kerja dan juga culture yang ada. Ya, yang ada di suatu organisasi. Nanti berdasarkan apa? Kalau di sini kan operational environment, enterprise arsitektur gitu ya, dilihat juga nih, kan pasti kalian udah belajar EA nih, ada bisnis, data, informasi, teknologi gitu ya. Kayak gimana di sana?
kayak gitu ya, untuk bisa apa? Untuk bisa nentuin kiranya nanti challenge ke depannya itu apa, kayak gitu. Dan juga future enterprise direction. Nah, di sini arah dari si enterprise itu mau kayak gimana ya, strategi dari si enterprise itu ke depannya itu seperti apa, dan juga tujuan dari si organisasinya itu harus bisa menghasilkan sesuatu organisasi yang seperti apa. Tujuannya atau goals-nya ingin menjadikan suatu organisasi yang bagaimana gitu ya, nomor 1 di dunia misalkan gitu ya. Nah, itu juga apa, arah si apa, direction tuh ya arah gitu sih dari future enterprise-nya tuh kayak gimana. Ya, dari itu yang nomor 1. Kemudian yang APO 2 dari aktivitas yang dini, pertama memahami dulu, kedua assess ya. Jadi assess kapabilitas saat ini dari si performance dan juga digital maturity dari enterprise ya. Maturity itu kematangan ya, mature atau enggak sih si enterprise. Kadang kan kalau kita pernah lihat, bukan kita sih, sebenarnya mungkin beberapa dari kalian deh ya, kalau kita jadinya semuanya jatuhnya ya, beberapa dari kalian pernah melihat apa, terkait COVID 4.1 ya, COVID 4 versi 1 ya, jadi pengembangan dari COVID 4 ya, jadi 4.1. Mungkin pernah lihat bahwa asesmennya itu kan di sini pakai capability level ya. Sementara kalau di COVID 41 itu arahnya udah bukan kapabilitas lagi. Jadi yang di-assess itu bukan terkait sama si prosesnya itu apa aja, tapi tingkat kematangan dari organisasinya itu udah matang atau belum. Ada 6 level juga sama sebenarnya kayak capability level ya. Dari 0 sampai 5 kayak gitu. Nah, di maturity itu ngitungnya ada sedikit perbedaan gitu ya sama si capability. Kalau capability, kalau dalam satu level itu nggak terpenuhi, level lain yang nggak usah di-assess gitu, karena yang satu aja udah terpenuhi, ngapain capek-capek gitu ya untuk nge-assess aktivitas di level selanjutnya. Berarti ya udah ada di level itu gitu ya. Nah, kalau maturity dihitung dulu semuanya, ya semua aktivitas yang ada di COVID 41 nanti dikumpulkan dan juga dirata-ratakan ada di kematangan level berapa sih dari semua activity yang ada di setiap praktisnya gitu ya. Nah, ini juga dilihat sih maturity yang current, ya anggaplah existing deh ya, karena kan current ya. Yang existing dari suatu enterprise itu ada di kematangan mana gitu ya, kematangan di level berapa. Kalau memang mengaksesnya pakai COVID 41 ya mengalainkannya lebih mudah gitu ya. Cuman kan ada beberapa organisasi yang assess current capabilities ataupun current maturities-nya itu pakai kerangka kerja lain bisa jadi. Nah, itu ditentukan dulu gitu ya. Di-assess dulu. Kira-kira kematangan dari digital maturity dari si enterprise itu kayak gimana. Kayak gitu ya. Makanya di sini develop baseline ya. Jadi ini tuh acuan ataupun dasar yang bisa dijadikan suatu pertimbangan untuk menentukan yang namanya assessment dari si aktivitas penentuan dari maturity dan capability si enterprise gitu. Nah, ini baseline, kemudian assess digital maturity-nya. Ya, kayak gitu. Jadi digital maturity-nya ada di tingkat kematangan level berapa. Kalau memang ada informasi terkait ini, tapi pasti ada. Yang namanya organisasi yang sudah mature, maksudnya yang sudah established lah ya gitu ya, itu harus ada dong yang namanya tata kelolanya, kecuali organisasi yang small medium enterprise ya, SME. Kan itu terkadang tata kelolanya belum define ya gitu ya. Nah, itu berarti kan sebenarnya untuk kalau arahnya ke sana jatuhnya untuk melakukan asesmen seperti ini skupnya belum masuk ke situ gitu. Jadi perlu buat dulu yang namanya semacam ya minimal ada standar operational procedure dulu lah gitu ya. Oke. Nah, dari yang tadi ya udah di-assess, kemudian targetnya tuh kayak gimana? Ya.
target kedepannya itu harus seperti apa dan kayak gimana. Makanya di sini target digital capabilities berdasarkan understanding of enterprise context dan juga direction yang ada. Define dulu kira-kira tadi ya konteks dari si organisasi itu kayak gimana, kemudian arahnya itu apa, identifikasi juga kira-kira aspek terkait dengan IT, aspek-aspek terkait dengan enterprise strategi itu kayak gimana. Seperti itu ya. Nah, di sini. Lanjut ke yang praktis keempat. Kan biasa kalau ada yang current, ada target, pasti gap-nya tuh kayak gimana ya. Nah, gap analisis. Berarti identifikasi gap antara current dan juga target dari si yang tadi gitu ya, digital capabilities yang ada ya, untuk bisa ditentukan perancangan nanti kayak gimana ya. Di sini kan kaitannya sama melakukan suatu perancangan terkait apa gitu ya. Makanya di sini ada nih enterprise arsitektur juga ya, bisa menentukan apa yang ada di existing-nya, apa yang ada di targetnya yang harus dilakukan suatu organisasi. Nah, ketika udah ketemu nih gap-nya, apa yang harus dilakukan? Berarti mendefinisikan strategic plan dan juga roadmap lagi. Ya, sama tadi juga ya. Menentukan si target, current, target, ada gap-nya, terus pasti menentukan roadmap dan juga planning strategik ke depannya itu seperti apa. Ya, untuk bisa kayak mendukung dari digital transformasi yang ada. Jadi rencana digital transformasi ke depannya itu harus seperti apa berdasarkan tingkat maturity dari digital transformation. Terakhir adalah mengkomunikasikan si IT strategi dan juga arahnya. Itu kayak gimana. Seperti itu ya, ke stakeholder-stakeholder yang ada. Nah, ini develop communication plan. Kira-kira nanti target audiensnya kemana, kemudian mekanisme untuk komunikasinya mau pakai apa, terus medianya mau pakai apa, misalkan komunikasinya mau pakai WA, kayak ya namanya media komunikasi ya, nggak salah dong, salah satunya pakai WhatsApp misalkan, ya. Cuman harusnya sih ada yang lebih formal gitu ya dibanding WA. Ya kalau misalkan pakai WhatsApp sebenarnya nggak salah juga ya, itu kan salah satu media gitu, media untuk mengkomunikasikan sesuatu. Cuman kan ada yang lebih resmi deh yang namanya organisasi ya. Ya intinya mengkomunikasikan IT strategi dan juga direction itu mau kayak gimana gitu. Makanya ada communication plan di sini ya. Nah di sini ada channel ya. Channel tuh ya salurannya mau pakai apa ya untuk mengkomunikasikan. Kemudian communication package. Jadi nanti deliver the plan tadi itu pakai media yang tersedia atau teknologi yang tersedia. Kalau tadi ya saya contohkan aja WA gitu ya. Sebenarnya WA agak kurang resmi. Tapi yang nggak salah juga ya, kan yang namanya juga memilih suatu media komunikasi ya, gimana enaknya si stakeholder untuk bisa mengkomunikasikan. Ya apalah yang sekiranya resmi gitu untuk bisa dikomunikasikan gitu. Kemudian maintain jejaring di sini ya. Jadi develop dan juga mempertahankan jejaring untuk apa? Untuk endorsing, supporting ya, untuk ngedukung gitu dan juga memicu si keberjalanan dari IT strategi. Nanti ada feedback dan juga update. Nah, ya. Ini key management practice-nya. Ringkasan deh ya dari APO 1, APO 2 yang praktis 1 sampai APO 2 yang praktis 6 ya. Nah, yang mana ini kan bahasnya bagaimana sih konteks enterprise dan bagaimana arahnya. Nah, ini yang kita bahas dari tadi gitu ya. Nah, berarti siapa sih yang punya tanggung jawab penuh? Yang punya tanggung jawab penuh di sini terkait sama konteks and direction di sini adalah CIO. Dan juga untuk mengakses current capabilities juga CIO di sini. Idealnya sih CIO ya. Nanti yang punya tanggung jawab penuh ke praktis lain itu siapa lagi? Nah, untuk yang define target capabilities itu si digital officer. Jadi ada shift, ada pihak yang memang dia bisa untuk mendefinisikan bagaimana sih digital capabilities yang ideal tuh seperti apa di suatu organisasi. Jadi ada shift tersendiri yang memang tugasnya untuk bisa ya mengevaluate ataupun menginisiasi juga terkait sama digital capabilities. Ya ini juga ya
Yang bertanggung jawab penuh itu siapa? Yang lainnya R itu yang ngerjain, gitu ya, yang ngerjainnya itu head of apa dan apa, kayak gitu. Oke, nah ini paling gampangnya ya, bagaimana sih untuk memahami konteks and direction dari enterprise, gimana memahaminya. Ini paling gampangnya sih sebenarnya pakai SWOT analisis gitu ya, jadi bisa lihat bagaimana strength-nya, weakness, opportunities, dan juga threat. Biar bisa apa? Biar bisa ngelihat sekiranya nanti kekuatan dari suatu organisasinya itu kayak gimana. Kemudian kelemahannya itu apa, ya. Jadi ini akan berguna juga untuk bisa ngelihat gitu ya, sekiranya nanti di suatu organisasi itu dia punya strength dan weakness kayak gimana, kemudian ancaman dan juga apa opportunities tuh ya adanya suatu kesempatan gitu ya untuk organisasi itu kayak apa. Ini juga akan berguna untuk bisa memahami konteks dari enterprise dan juga arah dari enterprise itu sendiri kayak gitu. Nah, itu untuk kemudian assess dari current capabilities, performance, dan juga digital maturity of the enterprise ya. Sebenarnya di sini ada beberapa yang mau saya highlight ya, tapi karena udah membahas terkait dengan ensure risk optimization di EDM, berarti kan ada lah ya risk analysis result. Nah, APO 12 bahas terkait manage risk juga, gitu. Jadi punya dasar ataupun landasan terkait sama risk analysis yang bisa coba untuk dijadikan inputan terkait sama practice ini ya, current capabilities kayak gitu. Tapi sebenarnya masih ada sih cost dan lain-lain masih bisa untuk coba diidentifikasi untuk bisa nge-assess ini si APO 2.02 ini kayak gitu. Oke ya. Nah, ini juga nih menghasilkan output strategic roadmap. Jadi kalau tadi kita lihat nih, ada strategic roadmap ya di inputan. Nah, untuk define strategic plan and roadmap yang ada di APO 2, ini malah dijadikan output. Output untuk bisa dipakai di APO 1.01 tadi, APO 3, APO 8, EDM 2, EDM 2.2, dan lain-lain gitu ya. Oke, ini saya lanjut ke ini ya, manage EA ya. EA di sini kalian pasti udah pernah ngambil semua gitu ya, dan gimana caranya memanage enterprise arsitektur di suatu enterprise. Udah lulus semua kan ya EA, mudah-mudahan gitu ya. Kurang lebih udah kebayang di EA itu ngapain ya. Nah, APO 3 ini bahas tentang bagaimana bukan bagaimana memanage, tapi pastikan bahwa enterprise arsitektur itu telah terkelola gitu ya, manage di sini. Oke, yang pertama adalah, arsitektur vision. Kalau kalian udah belajar EA kan, ada yang namanya preliminary dulu, ya kan? Ada fase preliminary dulu, bagaimana menentukan suatu prinsipal dari organisasi. Ya, ada yang namanya arsitektur, prinsipal ya, bentuknya kan prinsipal katalog, gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi sebenarnya preliminary itu akan turun ke arsitektur vision ini. Tapi kalau di COVID 2019, karena preliminary biasanya berisi terkait sama prinsipal tadi ya, prinsipal dari si organisasi. Nah, itu kaitannya udah sama mission and vision. Jadi udah didefinisikan di manage strategi untuk visi dan misi dan juga prinsipal dari organisasi. Nah, makanya di sini masuk ke arsitektur vision di sini ya. Bagaimana visi organisasi itu bisa berjalan kalau di sini ya. Arsitektur vision ngapain sih? Pertama, identifikasi yang namanya stakeholder ya. Makanya ada stakeholder matrix ya kan. Identifikasi stakeholder itu siapa aja yang terlibat gitu ya. Kemudian nanti terkait sama fungsi apa gitu ya, atau function IT apa kayak gitu. Terus ada apa lagi? Value chain juga ya, mendefinisikan suatu value chain yang ada itu kan masuk di arsitektur vision ya. Kemudian footprint,
footprint di bisnis arsitektur ya, berarti itu ya yang di arsitektur vision itu mendefinisikan siapa aja yang memang terkait stakeholder siapa aja, makanya bikin kan matriks ya, stakeholder map matrix yang bisa mengcover kegiatan bisnis di suatu organisasi. Jadi lihat dulu nih, makanya di sini high level description dari baseline dan juga target arsitektur, makanya vision gitu, visioner, dia lihat gitu ya target dari suatu enterprise arsitektur tuh apa, targetnya itu kayak gimana, stakeholder yang terlibat itu siapa aja, nanti kaitannya sama target dari masing-masing domain deh, dari bisnis, dari apalagi data, dari aplikasi, teknologi, targetnya itu kayak gimana gitu kan, turun ke setiap domain di EA, kayak gitu. Ini udah 13.55 ternyata. Saya langsung ke sini ya. Jadi dari Key Management Practice dari APO 301, APO 302 sampai APO 305 dia ngapain aja di manage EA. Pertama adalah develop tadi ya arsitektur vision. Kemudian define reference arsitektur. Nah, define reference arsitektur berarti arsitektur apa yang bisa direference untuk merancang suatu arsitektur enterprise. Kalau tadi kan saya singgung ada reference model, kalau misalnya kalian cari nih perusahaan telco ya, telekomunikasi. Berarti telekom enterprise arsitektur, reference modelnya pakai apa? Mungkin yang yang populer ya, yang populer Atom salah satunya ya, salah satunya Atom. Jadi di Atom itu dia ngasih reference model kira-kira bisnis proses apa aja sih yang idealnya ada di suatu perusahaan telekomunikasi, kemudian infrastrukturnya apa aja, kemudian ada aktivitas apa aja gitu kan ya, itu kan didefinisikan di Atom ya, entah itu ada fulfillment, entah itu ada terkait sama services gitu ya. Ya gimana, mau ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Kayak gitu ya, jadi referensi arsitekturnya mau kemana. Nah biasanya kan di EA udah dijelasin nggak tuh ya reference modelnya tuh mau pakai apa, mestinya sih dijelasin ya kalau misalkan, ataupun ditujukanlah sekilas perusahaan telekomunikasi itu pakai apa reference modelnya ya, itu salah satunya Atom yang memang populer ya di perusahaan telekomunikasi. Kemudian memilih opportunities and solution, solusi apa aja yang nanti bisa dijadikan dasar si organisasi untuk bisa mengembangkan suatu layanannya ya. Jadi ada solution di sini. Dan biasanya kan kalian kalau misalkan nanti melakukan identifikasi terhadap EA itu sampai 3 ya. Kalau misalkan kalau udah bekerja itu 4-5 deh. Implementasi sama provide enterprise architecture service kan belum dijalankan ya karena kalian masih belajar gitu. Biasanya sampai 3 opportunities and solution. Sebenarnya masih banyak gitu ya setelah opportunities and solution itu ngapain ya. Gitu. Migration planning dan lain-lain ya kalau di TOGAF. Pakai TOGAF 92 ya kalau sekarang. Oke ya, nah ini strategic roadmap, kemudian guiding principle di sini. Principle untuk enterprise architecture apa? Nah biasanya ini principle, kalau di TOGAF kan masuknya di preliminary ya, preliminary phase. Nah ini kalau di COVID 2019, di sini ya, dia manage EA-nya ditentukan, nggak ditentukan dia pakai tools apa, ya bebas mau pakai tools apalah terkait EA gitu. Yang penting ada terkait sama bagaimana dia merancang, kemudian visi dari arsitekturnya itu seperti apa, vision ya arsitekturnya itu seperti apa. Nah di sini guiding principle untuk EA. Nah biasanya guiding principle ini ditentukan dari prinsip-prinsip yang ada di suatu enterprise kayak gitu. Ini saya batasi sampai berapa ya enaknya. Soalnya ada 14 gitu ya, dan biasanya saya kan batasi sampai jam 2:30 saya ada kelas lagi gitu. Oke, mungkin satu lagi deh sampai manage innovation ya. Nah, manage innovation ini nanti kaitannya sama memaintain awareness IT related service trend ya, kayak gitu. Jadi nanti kira-kira teknologi yang yang sekarang lagi ngehits gitu ya, anggaplah yang lagi ngehits apa. Nah, itu dijadikan dasar buat si suatu enterprise bisa mengadopsi suatu teknologi yang memang lagi populer ataupun dimanfaatkan untuk suatu enterprise.
Nah, pertama, create environment conducive to innovation. Jadi harus bisa menciptakan dulu nih lingkungan yang kondusif. Biar apa? Biar orang-orang yang memang terlibat gitu ya untuk bisa untuk bisa berinovasi itu merasa nyaman. Makanya dibuat dulu nih lingkungan yang kondusif itu seperti apa. Biasanya kan orang keluar nih suatu inovasi, keluar suatu ide-ide dari dalam otaknya itu harus dalam lingkungan yang nyaman ya, lingkungan yang kondusif ya, atau dikasih award di sini ya, reward award gitu ya, reward ataupun ya penghargaan misalkan gitu ya di sini. Nah, biasanya caranya tuh gimana? Ngasih adanya insentif contohnya, atau ngasih lingkungan atau tempat yang nyaman, atau ditempatkan di lokasi yang yang bisa mendukung inovasi yang ada kayak gitu. Nah, di sini ya. Bikin dulu environment yang kondusif. Kemudian maintain ya si enterprise environment-nya. Jadi setelah bisa menciptakan suatu lingkungan yang kondusif tadi, memaintain tadi ya enterprise environment-nya tuh kayak gimana terkait dengan stakeholder yang relevan deh, yang memang dia memahami apa yang harus dilakukan dalam berinovasi ya, manage innovation ini. Nah, kemudian monitor and scan the technology environment. Di sini di-scan atau ditentukannya dimonitor kira-kira teknologi yang sesuai dengan lingkungan yang ada itu apa. Itu di APO 4.03 ya. Nah, itu kaitannya sama ini. Jadi kalau tadi enterprise environment, ini teknologi environment-nya. Nah, ini assess potential emerging technology. Kalau misalkan pengen tahu nih teknologi yang lagi yang lagi ngehits gitu ya, saya ngehits mulu bahasanya nih, emerging teknologi yang memang yang lagi yang in sekarang, tapi disesuaikan juga ya dengan dengan proses bisnis ya, gitu ya, jangan sampai emerging teknologi yang ada yang lagi ngehits tapi nggak sesuai sama core bisnis, kan nggak kayak gitu. Kalian bisa nih cari tahu atau browsing atau nyari-nyari emerging teknologi apa yang memang lagi menjadi suatu kebutuhan yang ada pada saat ini. Kalau kalian pernah tahu Gartner, ya Gartner kan perusahaan lah, perusahaan yang dia ngasih semacam publikasi untuk kira-kira teknologi apa aja yang masuk ke dalam kategori yang leader misalkan, masuk kategori yang baik atau apa. Coba kita cari ya si Gartner ini. Nah, ini saya nge-presentnya yang PDF doang ya ternyata ya. Yang entire screen aja deh. Oke. Udah muncul ya? Oke. Nah, misalkan Gartner emerging teknologi. Oke, nih ada nih, emerging teknologi di 2021 itu apa? Biasanya Gartner itu dia itu ngasih semacam ya dia tuh perusahaan di bidang research and development, ngadain research ataupun penelitian terkait sama teknologi itu apa. Nah, ini kalau kita lihat nih Gartner teknologi yang memang lagi saat ini lagi menjadi suatu perhatian itu apa, ini nggak terlalu jelas ya. Nah, ini nih, Gartner Hype Cycle, ini saya itu aja, bukan terkait teknologi ya ini ya. Oh, emerging, bukan. Teknologi apa tuh ya, ini emerging teknologi, tapi nggak terlalu jelas nih. Kalau kita lihat nih, ada AI ya, ada PAAS ya, P itu apa? Kan ada SaaS, PAAS gitu ya. SaaS ya, software as a service, jadi AI kita terkait apa gitu ya, terkait teknologi. Atau Magic Quadrant ya, kalau Gartner ambillah enterprise arsitektur tools gitu, coba. Nah, misalkan ini ya, jadi lihat nih emerging teknologinya, kalau terkait AI
Itu yang jadi, nah ini ada challenge, leader, apa nih, niche player dan visioner. Nah di sini ya, jadi usahakan ketika suatu enterprise itu udah dalam kategori yang matang gitu, yang baik, usahakan memakai tools AI yang ada di leaders ini gitu ya. Jadi yang kalian pakai kan itu Mega ya, Hopex gitu. Ya kalau apa di EA ya. Nah, berarti kan udah masuk leader, sebenarnya udah bagus nih, kalian udah bisa pakai tools lain. Sebenarnya tools lain, apa namanya, masih ada yang challengers ya, ada yang niche player, visioner, dan lain-lain. Nah, ini apa, kira-kira teknologi atau tools yang bisa dimanfaatkan suatu organisasi, dia udah pakai apa sih toolsnya, teknologinya udah pakai apa, nah itu dari Gartner ini biasanya. Ya bebas sih sebenarnya mau nyari di mana, tapi biasanya Gartner yang dia ngasih semacam publikasi publikasi untuk mempublikasikan lah kurang lebih ya, publikasi untuk mempublikasikan, jadi berulang nih, terkait sama beberapa teknologi yang baik untuk bisa diterapkan gitu. Nah ini nih, nah ini juga nih Gartner pasti. Enggak ding, ini itu ya reviewer, vendor review gitu, bukan bukan dari penelitiannya Gartner ya kalau ini ya kayaknya. Oke deh, ya seperti itulah ya. Jadi untuk mencari emerging teknologi yang sekiranya sesuai dan memang dia ada di posisi yang leader itu kayak gimana. Itu ini ada ini Magic Quadrant ya. Contohnya banyak. Magic Quadrant tuh nggak terkait tools aja, ada beberapa kategori lain sebenarnya yang bisa dijadikan dasar gitu untuk organisasi. Kira-kira yang memang lagi di posisi leader itu apa yang memang baik gitu ya. Nah ini nggak tahu ini tahun berapa ya, karena kalau 2021 sih harusnya baru tuh belum muncul. Harusnya ya, ini tuh yang udah bocor aja, yang udah bocor di ini bukan Google sih, ini saya pakai Bing-nya, yang udah bocor di Google atau dimanapun, biasanya itu tahun-tahun sebelumnya. Untuk bisa mempublikasikan ini, itu nggak murah juga ya si Gartner ya, dari hasil penelitiannya gitu. Jadi ini beberapa yang udah bocor di Google, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya, ini emerging teknologi. Nah, kemudian dari teknologi-teknologi yang dipilih dari hasil browsing-browsing kayak gitu ya, dari hasil mencari, dari manapun sumbernya, kemudian menentukan recommend appropriate further initiative kayak gitu ya. Apa sih yang direkomendasikan dari inovasi atau inisiatif yang appropriate gitu. Lalu memonitor implementation dan juga penggunaan dari si innovation itu tadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih yang nih create environment kondusif itu siapa yang memang punya tanggung jawab penuh, itu executive committee. Nah, di sini ada dua nih yang mencolok ya. Dia head human resource karena memang kaitannya ini sama orang ya, sama manusia. Jadi resource dari orang itu sendiri untuk bisa menciptakan si environment yang kondusif. Penempatannya itu sesuai atau enggak ya, untuk bisa mendukung suatu inovasi yang ada. Kemudian relationship manager ini terkait sama enterprise environment. Jadi lingkungan enterprise yang bisa di maintain dan juga di create dari aktivitas create environment ini ya. Jadi bisa memaintain environment yang kondusif itu seperti apa. Kemudian ini si relationship manager itu bisa yang namanya relationship ya, berarti kan ada hubungan ya, manajemen hubungan antara si human resource department kayak gitu ya. Di sini ada head human resource, ada relationship manager yang dia turunannya dari head HR gitu, yang bisa menciptakan suatu hubungan relationship yang baik untuk bisa memaintain si enterprise environment yang ada kayak gitu ya. Nah, ini nanti bisa coba kalian elaborasi ya, kira-kira apa yang input dan output yang bisa mendukung si manajemen practice yang ada. Kayak gitu ya, ini udah jam 2 juga. Nah, ini masih ada manage portfolio. Nah, ini manage portfolio ini saya singkat aja ya untuk yang APO selanjutnya. Nah, untuk manage portfolio ini kan ada produk, service, program, investasi. Jadi menempatkan si kategori-kategori ini, mana yang ada di katalog, mana yang masih dalam pipeline, ya kalau kalian udah belajar ITIL ya, yang service portfolio tuh,
kan pasti ada service strategi dan lain-lain. Bagaimana menempatkan si portofolio tersebut, apakah dia masih dalam pertimbangan atau memang mau dieksekusi seperti itu kan ada di pipeline dulu ya, disimpan di pipeline, jadi masih dalam pertimbangan si portofolio tersebut, apakah sudah masuk ke dalam katalog, atau di-retire atau dihilangkan, dihapuskan si portofolio. Nah ini ya, jadi pertama adalah mencari dulu sumber, source ya, sumber dari dana, jadi di sini penentuannya di sini. Jadi ada manage budget tersendiri sebenarnya ya di objektif terkait bagaimana mengelola si budget, si dana atau si anggaran. Nah, tapi di sini ini lebih kepada mencari si dananya itu dari mana gitu. Nah, ini ya di APO 5.01. Kemudian yang .02 evaluate select program to fund. Kan program itu kumpulan dari beberapa project ya. Kalau kalian udah belajar kan ada project, ada portofolio, kemudian ada program, turun ke project gitu ya. Nah, di sini berarti kan memilih program-program untuk didanai itu program yang mana. Nanti di dalam program tertentu itu akan turun ke project-project ya. Jadi kan program itu kumpulan dari project-project yang ada. Kan kalian udah belajar Manpro, pasti udah tahu lah apa itu portofolio, apa itu program, apa itu project gitu. Nah, ini memilih programnya itu sendiri. Kemudian memonitoring kira-kira si investment portfolio performance-nya itu kayak gimana, yang tadi saya bilang ya, yang mana yang masih ada di pipeline, yang mana yang masih ada yang masuk ke katalog, yang mana yang harus di-retire gitu. Nah, ini maintain portfolio dan juga manage benefit achievement. Ini saya langsung ke key management practice-nya ya, untuk mempersingkat. Nanti kalian bisa baca-baca ini tuh ngapain aja sih di setiap praktisnya. Nah, ini yang tadi ya. Kan ada source of fund. Dia nyari sumber dananya. Nah, di sini untuk bisa mengatur si dananya atau anggaran si budgetnya. Nah, pertama, manage finance and accounting ya. Jadi di aktivitas ini menentukan dulu kira-kira pengelolaan dari si keuangannya itu mau berasal dari mana dan siapa yang mengelolanya. Kemudian prioritize resource allocation. Alokasi sumber daya yang menjadi prioritas yang memang mau didanai itu apa? Sumber daya terkait apa? Apakah sumber daya terkait IT-nya kah gitu ya? Sumber daya terkait kalau misalkan proyek pengadaan barang, berarti kan resource-nya ya barang itu sendiri gitu ya. Nah, itu resource-nya. Kemudian tentukan budgetnya tuh kayak gimana, bikin penganggarannya dan maintain si anggaran itu biar anggarannya tidak keluar dari budget yang ada. Apakah over budget atau under budget ya? Jadi harus dihitung nih net present value-nya. Kayak gitu ya, menentukan net present value itu biar si apa yang sudah dianggarkan itu sesuai ya, apakah dia under budget atau over budget kayak gitu. Kemudian model and allocate cost dan juga manage cost. Di sini dari judul udah udah ketahuan ya. Masih ada beberapa lagi tuh. Ini masih sampai APO 07. Nanti masih ada APO 14 sampai 7 ya, biar setengah. Nanti 7 lagi kalian baca ya. Baca loh ya. Karena ini nggak cukup dibahas satu-satu di kelas. Oke. Nah, ini sampai APO 07, kita baca dulu deh dari si purpose-nya di sini. Yang mana manage human resource ini bagaimana caranya mengoptimalisasi human resource dan juga memenuhi suatu enterprise objektif, memenuhi si tujuan dari enterprise itu sendiri, seperti itu ya. Jadi ini manage human resource tuh ngapain aja. Yang pertama, kita lihat dulu. Acquire and maintain adequate and appropriate staffing. Staffing itu biasanya bagaimana menempatkan suatu staff yang ada itu sesuai dengan skill dan kompetensi. Makanya nanti ada kaitannya sama manage skill and competencies yang tadi ya di atas. Nah, ini menempatkan ini itu biar sesuai. Makanya ketika HR itu merekrut suatu employee,
pasti ada yang namanya psikotes. Jadi jangan sampai kalian ya mengikuti psikotes itu dibagus-bagusin gitu biar lolos. Bukan untuk kayak gitu ya. Jadi biar bisa menempatkan sesuai kemampuan kalian. Jadi jangan sampai kalian bagus-bagusin nih hasil dari apa, kan ada yang namanya psikotes ya, untuk bisa melihat kepribadian kita dan juga apa namanya, psikologi udah pasti gitu ya. Kemampuannya kayak gimana dan juga tipe kepribadiannya itu seperti apa. Jadi jangan sampai mengisi si psikotesnya itu dibagus-bagusin dan nantinya pada ujung-ujungnya menganggap si orang tersebut itu mampu mengerjakan hal-hal tersebut, padahal kan enggak ya. Makanya harus jujur untuk ngisi biar bisa ditempatkan di tempat yang sesuai kayak gitu ya. Maka itu staffing namanya ya. Jadi si HR bisa menentukan tempat yang sesuai dengan si role dan responsibility dari human resource kayak gitu. Nah, kemudian key IT personal. Nah, ini personel kunci. Personel kunci itu apa? Yang dia punya kunci untuk bisa mengerjakan suatu aktivitas tertentu. Dia kuncinya. Jadi di suatu organisasi itu pasti dia punya orang yang dijadikan kunci yang bisa memegang seluruh kendali gitu ya. Kalau misalkan si key personel ini nanti cabut, ya itu harus ada backupnya karena efeknya itu semua yang ada di bawah-bawahnya nggak akan berjalan karena dia merupakan kuncinya yang bisa mengendalikan seluruh aktivitas yang ada di organisasi. Ya, jadi identifikasi siapa yang punya kunci ya, personel kunci untuk aktivitas yang terkait. Kalau di sini IT personel ya, jadi memang personel yang terkait sama IT kunci, yang kuncinya itu siapa gitu ya. Kemudian skill and competencies dari personel itu kayak gimana? Berarti kan harus sesuai sama kompetensi dia apa, dia punya kemampuan apa, skillnya apa, berarti harus disesuaikan sama job desk-nya, dia kerja sebagai apa. Jadi nanti kalau misalkan melamar kerja ya, kalian suatu saat gitu, harus bisa tahu kira-kira pengen ditempatkan di mana karena saya punya kompetensi terkait bla 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 gitu ya. Jadi kompetensinya disesuaikan sama skill yang kita punya. Gitu. Kemudian assess and recognize reward employee. Jadi ada ya reward di sini ya. Reward di sini itu biar semakin termotivasi pekerjaan yang kita lakukan ya, dihargai kurang lebih gitu. Nah, ini plan and track the usage of IT and business human resource. Nanti direncanakan dan juga di tracking ya penggunaan dari si sumber daya manusianya berdasarkan kompetensi yang ada di APO 7.03 dan kemudian memanage kontrak dari staffnya. Jadi nanti si staff itu akan ada semacam ya untuk awalan ada kontraknya dulu deh, mau berapa lama si staff tersebut bekerja gitu ya, atau dilihat dulu kinerjanya baik atau enggak sebelum nanti naik ke yang udah proper seperti itu. Nah itu kurang lebih ya di manage human resource. Ini masih banyak ya sebenarnya sampai 14. Nanti tolong ya kalian baca karena nanti akan saya kasih kuis ya. Saya kasih kuis untuk EDM dan APO. Jadi beberapa yang saya tidak sampaikan di kelas tolong dibaca, dielaborasi, dipahami dan dicermati dan dirasakan seperti itu. Ini saya stop ya recordingnya, oke ya.